Barusan gua habis nonton Catatan Demokrasi yang dimana di situ bertemakan tentang Kang Deddy Mulyadi. Ini cukup menarik sekali lah. Karena menurut saya baru pertama kali hari ini seorang tokoh pemimpin di Jawa Barat yang menjadi sorotan secara nasional. Biasanya yang menjadi sorotan secara nasional itu adalah Gubernur Jakarta. Tapi justru hari ini Gubernur Jawa Barat. Nah, ini luar biasa sekali. Kenapa kok bisa yang menjadi sorotan itu adalah Kang Deddy Mulyadi? Karena seorang tokoh pemimpin yang hari ini memimpin di semua daerah, termasuk Kang Deddy Mulyadi, tidak ada yang seberani beliau. Kenapa kok saya bilang begitu? Saya kasih contoh. Ketika ada anak buahnya melanggar ataupun ada seorang pemimpin di daerah yang melanggar tentang undang-undang yang berlaku untuk setiap pemimpin daerah. Saya kasih contoh seperti Luki Hakim kemarin. Langsung ditegur secara media. Dia nggak segan-segan tuh, ya kan? Terus Wali Kota Depok. Nah, ini yang mungkin gubernur lain nggak seberani ini gitu. Seperti halnya pembebasan bangunan liar yang tanpa adanya konflik. Ini luar biasa menurut saya. Dan makanya kenapa kok hari ini banyak sekali tokoh politik aktivis yang sering membicarakan tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan mungkin para tokoh yang bermain di lingkaran tikus-tikus kantor yang hari ini ketakutan, ini pasti akan mengkritisi setiap kebijakannya. Setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah, karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, nah ini nih, Anda kalau menjadi pemimpin tiru Kang Deddy ya. Gitu. Ya, saya lihat apa yang disampaikan oleh boleh manggil Kang Ade atau Mas Ade nih? Udah Ade, ya. Udah Ade. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa kita harus melihat pemimpin itu secara utuh dari track recordnya. Dan kita juga punya kewajiban untuk selalu monitoring apa yang telah dilakukan, apakah benar itu dari ketulusan hati atau dia emang hanya sekedar pencitraan. Ya, kita juga capek kalau pencitraan tapi nggak kerja. Atau kalau kerja tapi kerjanya pencitraan. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi kita juga mesti generasi muda akan berada di tangan kalian mahasiswa. Ya. Tolong perhatikan itu. Kang Deddy Mulyadi selama ini hanya pencitraan. Bagus sekali mulutmu ya, Pak Eko tadi. Good job. Kita pasti terhibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan. Agak mirip-mirip Pak Im Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak. Saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung. Bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, kegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Mbak Im Wong, setelah itu selesai. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan potensi pendapatan 30 triliun. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Tadi nih ya, pegiat sosmed. Ada gubernur bagus kayak Kang Deddy Mulyadi ya, yang semuanya transparan, gebrakannya luar biasa. Seluruh aktivitasnya menjadi gubernur dituangkan, disajikan dalam semua sosial medianya. Bahkan bukan hanya aktivitasnya menjadi gubernur, aktivitas pribadinya sama anaknya ya, semuanya ada di sosmednya. Itu dibilang pencitraan. Aduh ya.
Padahal nanti kalau andaikan ada gubernur atau pejabat tidak punya sosmed, senyap-senyap, diam-diam dibilang tidak transparan, tidak kerja. Betul. Salah semua sama si Pak Eko Kuntadi ini ya. Tidak pernah benar ya. Hanya kalau yang hebat, ya. Dan video-video aktivitasnya yang diposting sama Kang Deddy Mulyadi di seluruh sosial medianya itu bagus banget. Jadi masyarakat tahu dia kerja gitu loh. Ya, dan itu adalah bentuk laporan pertanggungjawaban kepada rakyatnya, terutama rakyat Jawa Barat yang memilihnya. Jadi menurut Pak Eko Kuntadi ini gubernur yang bagus tuh yang seperti apa? Seperti gubernur DKI. Kami bagus, bahkan saya aja cemburu. Saya warga Jakarta pengen punya gubernur kayak Kang Deddy, tapi ya hanya bisa berharap. Contohnya aja ada program bagus banget dari Kang Deddy Mulyadi mengenai pemutihan pajak kendaraan. Dibilang sama Pak Eko Kuntadi ini ada potensi Jawa Barat dapat 30 triliun dari penunggak pajak. Padahal bagaimana ya orang nggak mampu untuk bayar pajak, pendapatan sehari aja untuk makan aja susah. Gimana deh cara bayar pajak coba? 30 triliun itu hanya angka, ya hanya angan-angan. Ya jadi semua itu dimudahkan sama Kang Deddy. Ya masyarakat kurang mampu bisa bayar pajak dan juga masyarakat semua happy sekaligus apa? Pemerintah dapat pendapatan. Jadi semuanya sudah bagus ya, tapi itu pun dikritik sama siapa? Pak Eko Kuntadi. Udah gini aja lah, kau aja lah jadi gubernur, gimana? Baru kami lihat sempurna nggak, ya kan? Memang bisa. Ya teman-teman, Eko Kuntadi, dia sampaikan Gubernur Jawa Barat, ya Kang Deddy Mulyadi. Ini pencitraan atau konsistensi branding di media sosial. Di dunia politik ya, tentu persepsi publik bisa menjadi senjata sekaligus jebakan. Nah, salah satunya adalah teman-teman, ya, salah satunya adalah bahwa anggapan bahwa Deddy Mulyadi, ya, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat hanya meniru gaya dari Bapak Jokowi dalam membangun citra politiknya melalui media sosial. Padahal teman-teman ya, padahal kalau jika kita telusuri lebih dalam, narasi tersebut justru menunjukkan betapa kurangnya pemahaman terhadap perjalanan politik dan juga strategi komunikasi Kang Deddy Mulyadi. Nah, mari kita mulai dengan fakta sejarah. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul dengan gebrakan populis di media sosial. Jelas bahwa perjalanannya ini bukan hasil karbitan yang hanya mengandalkan sensasi media sosial. Ya. Lalu bagaimana dengan kanal YouTube-nya yang tentu membuat Kang Deddy Mulyadi ini semakin dikenal luas di publik. Sudah kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ini itu bukanlah ruang pencitraan instan, melainkan alat komunikasi yang terencana dengan baik. Dan itu sudah beliau lakukan atau channel YouTube-nya ini sudah dibuat sejak tahun 2017. Jadi bukan baru sekarang. Ya, bahkan kanal YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi itu dia tuh terus konsisten mengusung apa? Tentu tentang tema-tema yang positif. Tentang dedikasi membahagiakan orang miskin. Ya, setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, tema kontennya kemudian bergeser menjadi Bapak Aing ngurus desa nata kota. Ya. Karena memang itu program kerjanya. Karena memang itu cita-citanya. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa keberhasilannya Kang Deddy di media sosial sebagai meniru gaya dari Bapak Jokowi, itu sama sekali tidak berdasar. Ya, buat Anda Eko Kuntadi, Anda harus nonton video saya ini biar akal Anda ini bisa terbuka. Ya, supaya bisa memikirkan hal-hal yang positif tentang orang lain. Jangan nantinya kalau orang bekerja kemudian tidak dilihat oleh rakyat, kalian katakan bahwa wah ini sudah dipilih rakyat tetapi tidak bekerja, cuma duduk diam-diam.
Giliran ada gubernur yang sudah bekerja ya dan mempostingnya di media sosial, kalian katakan bahwa ini sebuah pencitraan. Dan faktanya lagi teman-teman, ya, faktanya lagi bahwa pada tahun 2016, jauh sebelum banyak pejabat menggunakan media sosial secara masif, Kang Deddy Mulyadi ini sudah menerima penghargaan Social Media Award dan Digital Marketing. Atas apa? Tentu atas pengelolaan Instagram dan juga Facebooknya. Artinya bukan baru sekarang dia melakukan hal-hal seperti itu. Ya, bukan baru sekarang dia melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang ini ya, supaya Anda tahu Eko tadi, Kang Deddy Mulyadi itu hanya memperluas jangkauan dengan menambahkan YouTube sebagai medium komunikasi. Dan yang menariknya lagi teman-teman, ya, dan yang menariknya lagi, bahwa Kang Deddy ini tidak menggunakan atau menjadikan media sosial ini sebagai alat kampanye, ya, sebagai branding menjelang pilkada kemarin. Sebaliknya, platform-platform tersebut ya menjadi semacam portofolio, dokumentasi nyata dari apa yang sudah ia lakukan sebagai pejabat publik. Ini tentu berbeda dengan banyak politisi yang tiba-tiba aktif di media sosial hanya saat mendekati masa kampanye. Teman-teman ingat siapa? Dulu, belum terlalu lama sih, tahun 2024, ketika seorang Anies Baswedan menjadi calon presiden, tiba-tiba saja Anies Baswedan main TikTok. Dan hampir tiap hari Anies Baswedan live TikTok. Ya, sekarang setelah nggak jadi presiden, ngapain Anies Baswedan? Nggak main TikTok lagi. Beda dengan Kang Deddy yang sudah konsisten dan sudah mulai dari tahun 2016. Ya, itu bukan pencitraan. Pencitraan itu seperti Anies Baswedan yang baru ketika dia mau jadi capres baru live TikTok. Nah, itu baru namanya pencitraan. Jika kemudian ya teman-teman ada yang menuduh Kang Deddy Mulyadi ini melakukan pencitraan, ya menurut saya itu adalah konsekuensi dari ekosistem digital yang memang tidak lepas dari cyberbullying. Ya. Dan tentu juga ada narasi-narasi negatif. Padahal jika kita telah konten-konten Kang Deddy ini tidak sekedar pamer aksi. Ya, tidak sekedar pamer aksi. Jadi masukan saya buat Anda Eko tadi, Anda perlu belajar banyak. Ya, Anda kan konten kreator juga semacam saya kan. Anda ini kan dulu mati-matian dukung Pak Jokowi. Ya, sekarang kan Anda sudah berbeda jalur. Jadi memang wajar kalau Anda melihat keberhasilan seorang Kang Deddy Mulyadi itu, Anda merasa iri dan membuat narasi-narasi yang tidak masuk akal bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sebuah pencitraan. Ya, ini kalau boleh saya sampaikan dengan kata-kata yang agak sedikit kasar. Anda itu brengsek. Anda itu sampah masyarakat. Ya, kalau boleh memilih, kalau boleh meminta, saya meminta ya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu jadi saja Gubernur NTT ya. Itu kayaknya lebih keren itu tuh. Atau jadi Gubernur DKI Jakarta saja. Ya. Kenapa Eko tadi nggak mengomentari kerjanya Gubernur DKI Jakarta? Malah lebih sibuk dengan Gubernur Jawa Barat. Iri ya? Iri bilang bos.